teman Kelana. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang paranormal yang sangat berpengaruh dalam satu periode dalam masa pemerintahan Kekaisaran Rusia. Seseorang yang sangat dekat dengan Tsar Nicholas II, Kaisar terakhir Rusia. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman Kelana tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Kelanara Studio. Kali ini saya akan bercerita tentang Grigory Rasputin, seorang paranormal yang memiliki kedekatan dengan Tsar Nicholas II, Kaisar terakhir Rusia. Kedekatan Rasputin dengan Kaisar terakhir Rusia ini tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan Rasputin yang menyembuhkan sang putra mahkota Alexei. Alexei menderita hemofilia. Hemofilia adalah salah satu kondisi medis di mana apabila penderitanya mengalami pendarahan, maka pendarahannya akan sulit berhenti karena darah penderitanya akan sulit untuk membeku. Nah, keberhasilan Rasputin dalam menyembuhkan putra mahkotanya pada akhirnya membuat sang kaisar dan istrinya itu percaya bahwa Rasputin memiliki kekuatan supranatural. Hal tersebut juga yang kemudian membuat Rasputin itu memiliki tempat tersendiri dan memiliki pengaruh dalam masa kekuasaan Tsar Nicholas II. Teman Kelana ingin tahu nggak siapa sebenarnya Grigory Rasputin? Grigory Rasputin sebenarnya bukanlah seseorang yang memiliki darah bangsawan. Dia hanya anak dari seorang petani Siberia yang lahir pada tahun 1869. Tidak ada yang istimewa dalam kehidupan kanak-kanak Grigory Rasputin selain kebadungannya. Bahkan salah satu dokter yang pernah merawat Grigory Rasputin menyebut Rasputin sebagai teror. Grigory Rasputin sempat menikah pada usia 18 tahun dan memiliki 3 orang anak. Dan kehidupan dari Grigory Rasputin ini secara mendadak berubah drastis pada tahun 1892 ketika Grigory Rasputin memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi mengembara. Yang dilakukan oleh Rasputin ini seperti pengembaraan spiritual, di mana Rasputin itu pergi ke beberapa tempat suci. Bahkan perjalanan ini membawa Rasputin sampai ke Yunani dan Yerusalem. Dan dalam perjalanan ini, kehidupan Grigory Rasputin sangat tergantung dari orang-orang yang dia temui. Bisa dibilang, Grigory Rasputin hidup seperti pengemis, di mana untuk makan dan kehidupan sehari-hari dia dibantu oleh warga sekitar. Tapi dalam perjalanan ini, Grigory Rasputin berhasil membangun citra sebagai seorang paranormal. Dia berhasil membangun citra sebagai seseorang yang dapat menyembuhkan. Bukan hanya sekedar menyembuhkan, bahkan dia juga membangun citra sebagai seseorang yang dapat melihat masa depan. Hingga di suatu hari pada tahun 1903, jalanan Rasputin sampai ke kota Saint Petersburg. Kehadiran Rasputin di Saint Petersburg menarik perhatian dari sejumlah pemuka agama Kristen Ortodoks Rusia. Dari sini, salah satu pemuka gereja Ortodoks Rusia kemudian mengenalkan Rasputin pada sepupu Tsar Nicholas II. Perkenalan itu membawa Rasputin kepada Tsar Nicholas II dan dia berhasil membuat Tsar Nicholas II sangat terkesan dengan Rasputin. Dan itu terjadi pada bulan November 1905. Hubungan Rasputin dengan Tsar Nicholas II dan istrinya menjadi semakin erat seiring waktu. Rasputin pun berhasil mengisi satu kursi di mana dia menjadi penasehat Kekaisaran Rusia. Ditambah lagi dengan keberhasilan Rasputin dalam menyembuhkan putra mahkota mereka, Alexis. Dan keberhasilan ini membuat Tsar Nicholas II dan istrinya percaya dengan kekuatan mistis yang dimiliki oleh Rasputin. Namun sebenarnya
Kehidupan Rasputin juga tidak lepas dari kontroversi. Bahkan Rasputin memiliki banyak kontroversi. Selain terkenal karena kejorokannya, ia juga sebenarnya tidak pernah ditakbiskan sebagai biarawan. Meskipun Rasputin selama berbulan-bulan hidup dalam lingkungan biara. Kontroversi Rasputin juga tidak bisa dilepaskan dari desas-desus bahwa Rasputin berhubungan seks dengan para pengikut wanitanya. Selain itu, ada juga desas-desus yang menyatakan bahwa Gregory Rasputin itu senang sekali dengan pesta. Bahkan dia kerap melakukan pesta pora. Selain, yaitu tadi, berhubungan seks dengan para pengikutnya. Dia juga dituduh melakukan bid'ah agama. Selain itu, ada juga desas-desus yang menyatakan bahwa Rasputin menjalin hubungan perselingkuhan dengan Tsarina, istri Tsar Nicholas II. Namun, semua kontroversi dan desas-desus tersebut tidak dapat meruntuhkan pengaruh Rasputin dalam kekaisaran Rusia di bawah kepemimpinan Tsar Nicholas II. Dan pengaruh Rasputin ini mencapai puncaknya ketika Perang Dunia Pertama meletus. Dimulai ketika Tsar Nicholas II itu terjun langsung ke medan perang untuk memimpin pasukannya. Dan segala sesuatu tentang kepemimpinan Rusia, kekaisaran Rusia saat itu, diserahkan kepada Tsarina, istri Tsar Nicholas II, sang kaisar Rusia. Dan Rasputin yang saat itu juga memiliki jabatan sebagai penasehat pribadi ratu. Itu juga ikut mengatur sistem pemerintahan. Dan bahkan Rasputin juga ikut campur dalam urusan militer. Nah, pengaruh Rasputin yang sangat besar di kekaisaran Rusia ini pada akhirnya membuat keluarga dari kekaisaran Rusia ini merasa terganggu. Dan mereka pun, para keluarga kaisar ini, menyusun sebuah rencana, sebuah konspirasi untuk melenyapkan Gregory Rasputin demi menyelamatkan kekaisaran Rusia. Mereka menyusun rencana pada bulan Desember 1916 yang dipimpin oleh Felix Yusupov. Dan konspirasi ini tujuannya jelas. Apalagi selain melenyapkan Gregory Rasputin. Tapi ada sesuatu yang ya bisa dibilang sedikit mengerikan dalam proses melenyapkan Gregory Rasputin. Saat itu, Felix Yusupov mengklaim bahwa dia telah meracuni makanan dan minuman yang dihidangkan kepada Gregory Rasputin dengan sianida. Tapi anehnya, sianida tersebut tidak memberi efek apapun kepada Gregory Rasputin. Seolah-olah Gregory Rasputin kebal dengan racun sianida yang sangat kuat itu. Nah, karena Rasputin tidak juga mati atau bahkan dia tidak sakit atau apapun karena racun tersebut, Felix Yusupov menjadi panik. Dalam kepanikan, dia mengambil pistol milik Grand Duke Dmitri. Dan dengan pistol itu, dia menembak Gregory Rasputin berulang kali dalam jarak dekat. Dan keanehan muncul sekali lagi. Tembakan-tembakan dalam jarak dekat tersebut bahkan tidak bisa membunuh Gregory Rasputin. Dan dalam kepanikan, Felix Yusupov dan rekan-rekannya secara beramai-ramai memukuli Gregory Rasputin dan kemudian melemparkan Gregory Rasputin ke dalam sungai. Kemudian tubuh Gregory Rasputin ditemukan di dekat jembatan Bolshoi Petrovsky. Dari hasil otopsi, itu ada sesuatu yang mengejutkan. Dari hasil otopsinya, racun atau tembakan dari jarak dekat tidak berhasil membunuh Gregory Rasputin. Dari hasil otopsi ditemukan bahwa paru-paru Gregory Rasputin itu dipenuhi oleh air. Itu menandakan bahwa Gregory Rasputin tidak tewas karena racun atau karena tembakan dalam jarak dekat.
tapi karena tenggelam. Dan kematian Rasputin ini pada akhirnya diikuti oleh keruntuhan Kekaisaran Rusia dalam revolusi pada Februari 1917. Setahun kemudian, Tsar Nicholas II dan keluarganya dieksekusi mati. Ada satu memor yang menyatakan bahwa Grigori Rasputin sudah meramalkan kematiannya. Bahkan dia juga meramalkan kejatuhan Kekaisaran Rusia yang akan terjadi tak lama setelah kematiannya. Tetap di Kelanara Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto.